Ya, shalom, selamat pagi. Ya, pesan Tuhan diambil dari Mazmur 139 ayat yang ke-16, tapi saya mau baca dari ayat yang ke-13 ya. Saya percaya kita semua udah sangat tahu sekali firman Tuhan ini. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, dan aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi kalau kita merenungkan lebih lagi pesan Tuhan atau firman Tuhan yang diambil dari Mazmur ini, bahwa Tuhan ingatkan kita bahwa Tuhan sudah menulis hari-hari di depan kita. Jadi kalau kita renungkan bahwa keberadaan kita ya, bahwa Tuhan itu terlibat atas segala keberadaan kita. Jadi jangan kita pikir bahwa Tuhan terlibat dengan hidup kita itu ketika kita udah lahir baru jadi anak Tuhan. Nah kalau dari pesan Tuhan ini kita lihat bahwa Tuhan terlibat dengan hidup kita itu udah sejak di dalam kandungan ibu kita. Bagaimana di situ dikatakan bahwa Tuhan membentuk, menenun, dan dikatakan Daud bahkan mengatakan bahwa kejadianku begitu dahsyat dan ajaib ya. Di dalam terjemahan BIMK dikatakan aku memuji engkau sebab aku sangat luar biasa. Dan di ayat yang ke-6 dikatakan juga bahwa Tuhan menulis di bukunya tentang hari-hari yang dibentuk. Dan juga menulis tentang hari-hari di depan kita. Ya. Ini luar biasa banget bahwa Tuhan betul-betul terlibat dalam hidup kita. Nah jadi karena Tuhan terlibat dengan hidup kita dan begitu Tuhan lakukan banyak hal, berarti keberadaan kita tuh ada maksudnya. Tuhan punya maksud buat hidup kita, Tuhan punya purpose, Tuhan punya tujuan yang luar biasa buat hidup kita. Bahkan kalau ada satu ayat di Yeremia 29 ayat yang 11 itu yang sangat menguatkan saya ya. Di situ dikatakan bahwa Tuhan sebab Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan dikatakan bahwa di dalam terjemahan yang lain bahwa aku mengetahui rancangan atau Tuhan mengetahui desain apa, Tuhan mengetahui purpose apa yang ada padaku mengenai kamu. Jadi untuk masa depan pun Tuhan udah rancangkan di dalam kita. Jadi bukan kayak orang-orang yang hari-hari ini, aduh lagi mau mengejar masa depan nih. Mau cari nih masa depan kita seperti apa. Nah, kalau kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan udah desain masa depan kita di dalam kita. Segitu hebatnya, segitu Tuhan pikirin semuanya. Karena apa? Tuhan punya purpose. Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Enggak semata-mata bahwa diciptakan Tuhan dan jadi gitu aja di bumi. Enggak. Nah jadi bagaimana dengan orang-orang yang lahir dari hasil perkosaan? Ya sama aja. Ada di dalam rencananya Tuhan. Tetap aja ditenun, didesain kejadianku dahsyat dan ajaib itu tetap. Bagaimana orang-orang yang lahir cacat? Kayak Nick Fugitif. Tetap aja itu semua ada di dalam purpose-nya Tuhan. Ya. Kejadiannya dahsyat dan ajaib dan bagaimana Tuhan menenun di dalam kandungan ibu. Nah karena Tuhan punya purpose di dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan menjadikan planet, menjadikan bumi, semua tanaman. Itu ada rencana Tuhan, ada purpose-nya Tuhan. Ada maksudnya Tuhan. Nah sebenarnya gini, untuk kita bisa betul-betul berjalan di dalam rencananya Tuhan, karena kejadian kita begitu dahsyat dan ajaib dan Tuhan sudah mencatat semua hari-hari dalam hidup kita, kita perlu tahu juga sebenarnya purpose-nya Tuhan atau maksudnya Tuhan menciptakan kita itu apa. Nah ini yang harus menjadi dasar yang kuat di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Nah kalau kita lihat di Efesus 1 ya.
Efesus 1. Ini yang yang lebih hebat lagi bahwa sebenarnya Tuhan sudah menciptakan kita jauh sebelum dunia diciptakan. Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Jadi dikatakan bahwa sebelum dunia dijadikan Tuhan udah merancangkan sesuatu buat kita. Kalau sampai kita akhirnya ada di dalam kandungan dan ditenun, itu sebelumnya Tuhan udah punya maksud dan tujuan sebelum dunia dijadikan. Beberapa waktu yang lalu juga saya sempat sampaikan ini. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya maksudnya Tuhan menjadikan kita, menenun kita, mencatat hari-hari kita ke depan seperti apa, masa depan seperti apa? Kenapa Tuhan? Karena ada maksud Tuhan dan bagaimana Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Ini kalau mau diurai lagi, gambar dan rupa Allah ini dahsyatnya bukan main. Dan kalau yang kita harus selalu ingat original purpose-nya Tuhan, original plan-nya Tuhan ya yang paling asli ada di dalam Kejadian 1 dan ayat yang ke-26 sampai ke-28 ini yang kita harus pahami terus. Supaya apa? Kalau kita tahu original plan-nya Tuhan seperti apa, maka kita akan mengisi hari-hari kita itu lebih searah, selaras dengan maksudnya Tuhan. Ya, di sini dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan dan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi gini, kalau seorang pribadi yang luar biasa pencipta langit dan bumi, kalau dia lagi berpikir untuk pengen buat ini gitu ya, pengen buat sesuatu, dia nggak mungkin mau buat sesuatu yang biasa-biasa aja, yang kecil-kecil aja. Bayangkan ini Allah pencipta langit dan bumi. Kalau dia lagi berpikir merenungkan pengen membuat ini loh, ingin jadi ini loh, ingin ini pasti yang dipikirnya itu hal-hal yang dahsyat. Jadi ketika dia mau menciptakan manusia, dia pikir menjadikan serupa dengan dia. Dan yang dia pikirkan adalah orang-orang yang bisa berkuasa, orang-orang yang bisa mendominasi. Orang-orang yang di bumi itu menjadi orang-orang yang punya pengaruh. Nah ini yang dirancangkannya Tuhan. Buat setiap kita. Jadi gak ada orang yang lahir biasa-biasa sebetulnya. Karena yang Tuhan rancangkan itu udah jauh-jauh hari sebelum dunia dijadikan. Dia udah rancangin kita udah hebat banget. Nah kalau kita pikir tentang yang gampangnya ya, kalau HP. Nih HP ini kan orang sampai bisa bikin HP ya, sampai bisa bikin cellular phone itu bukan cuma sekedar gue pengen dia bikin ini lalu besok dia bikin jadi gitu. Enggak, itu pasti udah dipikirinnya matang-matang. Dan orang yang bikin ini, saudara tahu nggak penemunya siapa? Jadi penemu telepon udah dari tahun 1800 sekian. Nah penemu handphone itu 1970-an. Nah tapi ini orang yang mau bikin handphone ini dia udah dia pikir bagaimana bisa berkomunikasi dengan efisien, dengan cepat, dia mikirnya udah yang paling ini. Ini seorang insinyur, namanya Martin Cooper. Saya bisa tahu ya, karena saya nge-google. Saya pengen tahu. Nah jadi waktu dia menciptakan sebuah telepon yang sampai bisa dibawa kemana-mana, itu dia udah pikirinnya udah hebat banget. Dia udah rancang, ini musinya bisa begini, ini bisa begini, ini bisa begini. Dan sampai akhirnya dia bilang, ya udah mantep nih. Udah waktunya dibikin di pabrik. Udah waktunya nih dirancang, ya bukan dirancang lagi, udah dibentuk nih.
dibuat di pabrik. Nah lalu waktu dia buat di pabrik, dia ikut terlibat nggak? Pasti terlibat. Dia, karena yang dia rancang ini harus jadi sesuai apa yang dia pikirin. Dia udah pikirin, dia harus bikinnya kayak gini, harus kalau dalam bahasanya mungkin dirakit ya, mesti begini, mesti begini. Nah setelah jadi, dia langsung bikin tulisan, catatan, yang akhirnya menjadi kalau di handphone dijual itu ada bukunya kan. Kalau orang ikutin buku ini pasti handphone ini bergunanya udah pasti berjalan dengan baik. Nah sama dengan kita, ya bukan berusaha menyamakan, tapi ini ilustrasi ini bisa membuat kita membayangkan bahwa ketika Tuhan merancangkan kita dengan dahsyat tuh udah sebelum dunia dijadikan, itu berarti rancangannya udah mantap banget. Sampai satu saat Tuhan bilang udah waktunya orang ini harus lahir. Masuklah kita di dalam perut seorang ibu, ditenun di situ, dibikin, dan Tuhan di situ terlibat di dalamnya. Dan Tuhan udah bikin ini apa yang akan dilakukan dengan orang yang sudah ditenun ini. Yang kejadiannya dahsyat dan ajaib ini Tuhan udah rancangan sedemikian rupa. Jadi gak ada kejadian kita, kenapa ya gue dilahirkan? Kenapa ya kok hidup gue kayak gini? Karena kamu gak ngerti aja maksud Tuhan di dalam hidup kita. Coba kalau kita tahu bagaimana Tuhan sudah merancangkan sebelum dunia dijadikan. Ini hebat banget. Jadi Tuhan udah taruh itu semua yang ada di pikirannya dia. Yang namanya purpose itu artinya gini, purpose itu sesuatu yang ada di pikirannya Tuhan. Purpose-nya Tuhan sesuatu yang di dalam pikirannya Tuhan, yang Tuhan kehendaki. Itu sampai akhirnya terjadi, eksis. Jadi misalnya kalau handphone dipikirin sampai akhirnya jadi handphone. Nah kalau sampai akhirnya handphone ini disalahgunakan, akhirnya buat kejahatan, buat bom bunuh diri, itu udah di luar purpose-nya si Martin Cooper. Nah makanya ada selalu kalau kita beli handphone ada selalu buku yang mengiringi supaya apa? Maksudnya tercapai. Nah ini yang Tuhan juga rancangkan buat di dalam hidup kita. Segitu hebatnya. Untuk apa? To have dominion, untuk berkuasa. Jadi purpose-nya Tuhan menciptakan kita sampai dahsyat dan ajaib itu bukan supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang baik. Bukan untuk cuma jadi orang Kristen. Karena memang kalau kita lihat di Alkitab, kata Kristen itu kan cuma 3 kali disebut. Dan itu pun yang nyebut bukan Yesus. Jadi Tuhan gak pernah punya intensi untuk buat kita jadi orang Kristen. Nah Paulus tahu di dalam kalau kita lihat bahwa Paulus adalah penulis kitab perjanjian baru yang paling banyak. Nah dia menulis bukan cuma bagaimana menjadi orang Kristen, bagaimana dia sebagai orang Kristen, dia gak pernah tulis itu. Yang dia tulis adalah bagaimana dia di dalam Kristus. Nah kita juga gitu. Jadi kalau kita punya tujuan yang penting mah ya udah gue udah selaras sama Tuhan, udah bisa ngampunin orang, udah nggak merokok, udah nggak berzina, udah nggak melakukan kejahatan, nggak mencuri. Rasanya saya udah selaras sama Tuhan. Maksud Tuhan nggak seperti itu. Bukan cuma sekedar kita menjadi orang Kristen yang moralnya bagus, perilakunya bagus, bisa mengampuni. Bukan itu. Tuhan mau kita tetap ada di dalam Kristus. Supaya apa? Kalau kita di dalam Kristus, kita tahu nih yang Tuhan lagi rencanakan itu apa. Nah berapa banyak orang Kristen yang mengaku bahwa dirinya, gue udah doa, gue udah pelayanan, udah begini. Tapi Tuhan mengecewakan. Udahlah malas ikut Tuhan. Nah itu orang Kristen yang cuman taunya bagaimana menjadi orang Kristen yang baik. Begitu dia kesandung sama problem, begitu dia punya masalah berat, dia langsung nyalahin Tuhan. Karena dia gak tahu purpose-nya dia yang sesungguhnya apa. Nah kalau kita lihat dari kehidupan Paulus, dia sangat tahu Tuhan punya maksud Tuhan di dalam keberadaannya dia, dari dia lahir mungkin sampai dia diselamatkan, sampai dia lahir baru, dia tahu banget maksud Tuhan di dalam dia.
Makanya dia selalu bilang kan, di dalam Kristus. Nah, tantangan boleh ada, problem banyak dihadapi oleh Kristus, tapi segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus. Nah, jadi yang terpenting adalah keberadaan kita di dalam Kristus supaya kita tahu maksudnya Tuhan. Makanya Tuhan di dalam kita diingatkan juga bahwa gini, untuk tahu maksudnya Tuhan, carilah dulu deh kerajaan Allah dan kebenarannya. Kamu cari tahu dulu tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Kamu akan tahu maksud Tuhan. Jadi kita bisa menjalani hari-hari kita selaras dengan apa yang sudah Tuhan rencanakan. Nah, problemnya kan orang nggak mau mencari tahu tentang kerajaan Allah dan kebenarannya, nggak mau serius ngulik apa sih sebenarnya hidup dalam kerajaan Allah itu seperti apa, kebenarannya itu apa. Nah, Paulus kan beda. Kalau sampai dia akhirnya melakukan tugas dia yang luar biasa, sampai akhirnya bisa mengakhirinya dengan baik. Dia bisa ke kota A, ke kota B, dipanggil lagi, salah, bukan kota B, kamu harus balik lagi ke sini, kamu harus ke sini. Itu semua apa? Karena dia ada di dalam Kristus. Di dalam Kristus, di mana Roh Kudus menuntun setiap langkah demi langkah. Mungkin kita memasuki tahun 2023 ini kan, kita sebelumnya kita udah dengar banyak prediksi-prediksi akan menjadi tahun yang gini, tahun yang gitu. Mungkin benar. Mungkin yang diprediksi tentang tahun yang gelap mungkin benar. Tapi sebenarnya harusnya gak jadi masalah buat kita. Karena kita ada di dalam Kristus. Dan hari-hari kita yang kita jalani harusnya selaras dengan jalannya Tuhan. Harusnya gak masalah. Walaupun itu memang sampai kejadian banyak tantangan, harusnya gak masalah. Karena seperti Paulus bilang juga, segala perkara dapat kutanggung kok di dalam Kristus. Nah, makanya minggu lalu pun kita diingatkan bahwa kita harusnya sadar benar, tahu betul tentang apa yang sedang Tuhan lakukan. Orang-orang yang ada di dalam Kristus, dia akan tahu apa yang sedang Tuhan lakukan. Bukan orang Kristen yang baik ya. Good Christian belum tentu tahu apa yang sedang Tuhan lakukan. Tapi orang yang di dalam Kristus, dia tahu apa yang sedang Tuhan lakukan. Nah, ini yang kadang-kadang good Christian ini cuman orang-orang Kristen yang baik hati itu cuman taunya gini, kadang-kadang gini, lebih sadar tentang keberadaan setan daripada keberadaan Tuhan. Gua tahu tuh di situ ada yang nungguin tuh orang tua gini, sampai merinding. Ada ngerti nggak? Kadang-kadang orang Kristen yang baik cuman tahu bahwa di situ ada setan, di situ ada setan, di sini ada setan. Tapi dia nggak tahu di mana ada Tuhan. Dia nggak tahu apa yang sedang Tuhan lakukan, kerjakan. Nah, ini jadi artinya kita mau belajar dari pesan Tuhan ini bahwa Tuhan udah merancangkan kita jauh-jauh hari. Tuhan bahkan waktu kita dibentuk, ya, waktu kita dibentuk di dalam kandungan, mau jadi perempuan, mau jadi laki itu adanya di dalam perut. Jadi waktu Tuhan menciptakan, memilih kita itu belum tahu kita bakal jadi laki atau perempuan. Nah, waktu di dalam perut ini ditentukan kita jadi laki atau jadi perempuan dengan maksudnya Tuhan, dengan hari-hari yang Tuhan udah desain buat kita. Nah, tinggal kita bagian kita. Seperti Paulus sampai akhirnya dia bisa menyelesaikan pertandingan dengan baik, dia bisa selesaikan semua karena dia ada di dalam Kristus. Hari-hari dia terus berjalan bersama dengan Tuhan. Hari-harinya dia berjalan dengan pimpinan Roh Kudus. Nah, makanya kalau kita lihat di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-23. Mazmur 139. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. 24. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini yang menjadi ketakutannya Daud. Udah Tuhan desain, udah Tuhan bikin sedemikian rupa hidup dia sampai Tuhan menulis hari-harinya. Jangan sampai dia
Jangan sampai serong dari rencana Tuhan. Dan ini harusnya menjadi kekhawatiran setiap kita. Jangan sampai kita serong dari jalan-jalannya Tuhan. Dari maksud Tuhan. Sampai kita ada di bumi ini. Jangan sampai serong, jangan sampai salah. Nah, selama kita berjalan di dalam jalannya Tuhan. Selama kita ada di dalam Kristus. Selama ada Roh Kudus yang menuntun kita. Maka apapun yang ada di depan kita. Kita akan bisa lewati itu. Karena semuanya sudah Tuhan rancangkan. Ada masa depan yang penuh pengharapan. Ini luar biasa loh. Tuhan desain tuh sampai ke masa depan kita Tuhan udah desain. Masa depan yang penuh pengharapan. Nah, asal apa? Selama kita jangan jalan dengan cara kita sendiri. Jangan kita mau pakai punya cita-cita sendiri, punya ide-ide sendiri, gue mau jalan pakai cara ini dan cara-cara ini gue bawa ke hadapan Tuhan supaya Tuhan berkati. Kebalik. Karena Tuhan gak peduli dengan ide kita, dengan rencana kita. Tuhan tetap mau apapun yang terjadi, Tuhan tetap mau rencana Tuhan digenapi. Yang sudah dia rancangkan. Rencana Tuhan harus tetap terjadi. Bagaimana kalau kita gak mau? Rencana Tuhan tetap terjadi. Dengan kita ataupun tanpa kita. Makanya kan dikatakan bahwa di dalam Ayub, rancangan Tuhan gak pernah gagal. Nah, oleh karena itu kalau kita tahu bahwa Tuhan udah punya maksud yang luar biasa, kenapa kita mesti pakai jalan cara kita? Betul gak? Kenapa kita mesti pakai ide kita? Pakai maunya kita. Tinggal jalan aja ikut jalannya Tuhan. Tahu tujuan Tuhan menciptakan kita di bumi ini untuk apa. Dan udah kita jalan aja. Ikut jalannya Tuhan. Nah, oleh karena itu kita perlu yang namanya tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam firman Tuhan. Karena itu buku yang akan menuntun kita. Dan bagaimana kita juga harus punya hubungan dengan Roh Kudus. Harus dibaptis Roh Kudus, harus penuh Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus yang akan menolong kita. Membantu kita untuk terus berjalan di dalam rencana Tuhan. Di dalam agendanya Tuhan. Di dalam purpose-nya Tuhan. Nah, jadi mungkin kita harus lebih lagi baca firman Tuhan. Lebih lagi membangun hubungan dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Dan kalau yang belum penuh Roh Kudus, kejar itu kepenuhan baptisan Roh Kudus. Orang gak bisa penuh Roh Kudus kalau belum dibaptis Roh Kudus. Nah, ini yang harusnya menjadi, kalau yang belum melakukan ini semua harusnya menjadi agenda kita. Jadi bukan kita mengejar, mau ngejar masa depan yang baik nih. Kejar aja ini. Kedekatan kita sama Tuhan, baptisan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, dan baca firman. Maka kita akan mendapat masa depan yang baik, itu udah pasti ada. Karena Tuhan sudah merancangkannya buat kita. Oleh karena itu firman Tuhan tidak saya panjang lebarkan. Biarlah kita semua, kita termasuk saya pun, kita belajar dari pesan Tuhan ini. Bahwa di dalam Tuhan itu penting sekali. Ya, in Christ, in Him. Through Him, oleh Dia, bagi Dia. Karena Alkitab mencatat 70 kali. Tentang jadi orang Kristen cuma 3 kali. Tapi di dalam Kristus itu ada 70 kali. Artinya betapa pentingnya kita ada di dalam Kristus. Untuk apa? Menghadapi tahun 2023 yang kita nggak tahu akan seperti apa. Tapi yang penting kita ada di dalam Kristus. Dan Tuhan yang akan menuntun kita. Karena Tuhan sudah merancangkan yang baik buat kita. Demikian firman Tuhan.